Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika sekolah, yaitu khususnya di bab special case, volume of solid of revolution. Nah, di sini kita andaikan bahwa ada sebuah wilayah X dan Y, di sini bidang X dan Y, yang akan diputar pada bagian sumbu tersebut. Misal kita putar pada sumbu X. Nah, daerah tersebut yang dibatasi oleh Fx, nah, sumbu X dan sumbu X sama dengan A, dan X sama dengan B, dan hasil berputar di sekitar sumbu X. Jadi ini ketika diputar nanti dia berada di sekitar sumbu X, yang akan menjadi gambarnya seperti di bawah ini. Nah, ketika kita memutar daerah seperti itu, di sekitar sumbu X, kita melihat bahwa penampang kita sekarang melingkar, dan jari-jari dari penampang melintang tipikal adalah R sama dengan Fx. Nah, jadi ketika bidang ini diputar di sumbu X, maka akan membuat di sini ada suatu lingkaran karena diputar. Nah, di sini, ini jari-jarinya adalah R untuk Fx. Nah, maka terdapat teorema 4.15, jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X berputar di sekitar sumbu X, untuk mendapatkan yang solid revolusi, maka volume yang dihasilkan pada revolusi adalah F sama dengan Pi integral dari batas A sampai B, Fx pangkat 2 dx. Untuk teorema 14, jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan A, dan X sama dengan B, dan sumbu X berputar di sekitar sumbu X untuk mendapatkannya yang solid revolusi, maka volume yang dihasilkan pada revolusi adalah diberikan oleh F sama dengan Pi integral batas A sampai B Fx pangkat 2 dx. Nah, buktinya daerah penampang yang melingkar dengan daerah Pi R kuadrat, di mana R sama dengan Fx, seperti ditunjukkan gambar di atas yang tadi sebelumnya. Jadi, menurut teorema 4.13, volume padatan kita adalah V integral yang dibatasi A sampai B, AX dx. Nah, tadi kan Pi R kuadrat dx, karena tadi R-nya R kuadrat. Nah, di sini Pi-nya kita keluarkan, R-nya kita substitusikan bahwa R sama dengan Fx. Nah, maka disubstitusikan jadi Pi Fx pangkat 2 dx. Untuk volume kerucut, kita dapat menerapkan teorema ini untuk mencari volume kerucut dengan jari-jari dasar R dan tinggi H, dengan menganggapnya sebagai padatan revolusi. Kita hanya memutar segitiga yang ditunjukkan pada gambar 4.56. Di bawah ini tentang sumbu X-nya. Jadi untuk menerapkan volume kerucut, ini sebelumnya di dimensi 2. Nah, di sini ada Fx, di sini R, sini H. Nah, ketika kita putar pada sumbu X, maka akan menjadi sebuah kerucut seperti ini. H, di mana H adalah ketinggian si kerucut, R adalah jari-jarinya. Nah, mencari persamaan ruas garis yang merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku yang diputar mengelilingi sumbu X. Nah, tetapi persamaan garis adalah Y sama dengan Mx plus B. Nah, M-nya ini gradien, dan B adalah perpotongan dari Y. Nah, dalam kasus ini B sama dengan 0 karena garis melintasi sumbu Y di titik asal. Jadi di sini.
Kemiringan dari gambar adalah kenaikan selama proses, atau R per H. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan Fx, sama dengan R per X per H kali X. Nah, sekarang kita terapkan teorema 4.15 untuk mendapatkan volumenya. Nah, di sini buktinya. Di teorema 4.15 tadi kita sudah peroleh P volume sama dengan P integral dari integral batas AB Fx pangkat 2 dx. Nah, Fx-nya ini tadi kita ubah menjadi R per Hx. Nah, pangkat 2. Nah, batasnya ini kan tadi dari sini sampai sini. Maka dari 0 sampai H. Nah, integral batas 0H Pi R pangkat 2 ini diintegralkan. Kita sederhanakan. R kuadrat dikalikan X kuadrat per H kuadrat dx. Nah, kalau sudah seperti ini, baru karena ini hanya dx, jadi yang selain dx apa? Atau koefisiennya. Nah, yang ini koefisien Pi, R kuadrat, dan H kuadrat, kita dikedepankan. Nah, jadi Pi R kuadrat per H kuadrat, integral dari H, batas 0 sampai H, X pangkat 2 dx. Nah, jadi Pi R kuadrat per H kuadrat, nah dikalikan tadi hasil integral ini adalah X pangkat 3 per 3 dengan batas 0 sampai H. Nah, jadi Pi R kuadrat dikali H pangkat 3, nah karena di sini disubstitusi H, nah H pangkat 2 dikali 3. Dikurang Pi R kuadrat dikali 0 pangkat 3, H pangkat 2 dikali 3. Nah, di sini maka bisa kita cari ya. Nah, di sini jadinya H. Nah, tinggal H. Nah, min ini 0. Karena Pi R pangkat 2 ini dikali 0 jadinya 0. Nah, jadi Pi R kuadrat H per 3. Untuk volume bola, jika kita ingin mencari volume bola berjari-jari R, kita hanya perlu memikirkan bola hasil putaran setengah lingkaran. Nah, jadi untuk menjadi bola, kita hanya butuh setengah lingkaran. Nah, yang melintasi, jadi sini titik di titik pusat. Nah, hanya setengah lingkaran. Nanti kita putar di sumbu X. Nah, jadi akan menghasilkan sebuah bola seperti ini. Nah, dan persamaannya adalah Y sama dengan Fx sama dengan akar dari R pangkat 2 min X pangkat 2. Yang mengelilingi X min sumbu X. Nah, maka diperoleh V volume sama dengan P integral dari min R, karena di sini dia mulainya di sini. Nah, karena ini kan negatif nih, ini daerah negatif, ini positif. Nah, makanya di sini min R dan sini R. Nah, fungsinya yang ini R kuadrat min X kuadrat pangkat 2. Nah, nanti ketika sudah dilakukan seperti yang sebelumnya, yang di volume kerucut, nah kita jabarkan sehingga menghasilkan 4/3 Pi R pangkat 3. Selanjutnya ada Cavalieris Principle atau prinsip Cavalieri. Nah, prinsip Cavalieri ini jika dua benda padat dengan lebar yang sama ditempatkan bersebelahan, katakanlah di atas meja sedemikian rupa sehingga pada jarak yang sama X pada titik A, luas penampang dari benda padat pertama adalah sama dengan persilangan yang sesuai. Nah, yang ketiga adalah luas penampang kedua padatan meskipun bentuknya sangat berbeda, volume padatannya sama. Jadi di sini ada dua penampang. Nah, jika
pada jarak yang sama X dari 0. Nah, dari sini X dari 0. Nah, luas penampang dari benda padat pertama adalah sama. Jadi, dari benda padat yang ini dengan ke sini sama. Nah, dengan persilangan yang sesuai, maka luas penampang kedua padatan. Nah, kedua padatan meskipun bentuknya sangat berbeda, volume padatannya sama. Seperti itu. Nah, prinsip Cavalieris mengatakan bahwa jika area yang diarsir sama untuk setiap X antara A dan B, maka volume kedua padatan yang ditampilkan adalah sama. Nah, jika kita misalkan AX adalah sebuah penampang lintang pertama pada jarak X dari titik awal, misal BX adalah luas penampang yang sesuai untuk balok kedua. Maka kita tahu bahwa AX sama dengan BX untuk setiap X antara A dan B. Nah, jadi bentuk integralnya adalah integral batas AB AX dx sama dengan integral batas AB BX dx. Nah, penerapan Cavalieris Principle ini adalah untuk volume estimasi multiseluler usus spheroid carcinoma menggunakan prinsip Cavalieris ini oleh J. Bohr dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah penerapan prinsip Cavalieris dan metode penampang vertikal ke paru-paru, estimasi volume dan luas permukaan pleura. Dan yang ketiga, estimasi volume prostesis payudara dengan prinsip Cavalieris. Jadi Cavalieris ini biasanya digunakan untuk di bidang biologi, kedokteran, itu menggunakan prinsip